Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jemaah umroh, nah tentunya kita senantiasa berikhtiar, berupaya, berusaha agar perjalanan kita diberkahi, kemudian lancar di dalam pelaksanaan ibadah yang akan kita laksanakan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, yang berangkat selamat, yang ditinggalkan juga selamat. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa manusia dari alam kejahilian pada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini mari pula lah kita tambah, kita ulang-ulang tentang persiapan kita untuk melaksanakan ibadah yang namanya umroh ya. Ini sebenarnya kita sudah berulang-ulang ya, tapi untuk lebih kita ingat lagi, untuk lebih kita pahami ya, untuk apa kita berumroh ya. Maka dalam hal ini tentunya kita bisa ya satu jawaban bahwa kita umroh itu adalah untuk ibadah. Jadi kalau kita satu hati, satu niat, satu tujuan, sama-sama niatnya untuk ibadah, maka insya Allah perjalanan kita dari awal sampai akhirnya akan nampak juga satu tujuan, artinya kompak gitu ya. Jadi kalau kita niatnya beribadah, tentu sadonawa mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan ya. Ini tergantung niat awak, untuk apa kita berumroh ya. Kita bukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umroh itu menghilangkan fakir ya. Fakir kok sebenarnya status yang paling bawah, sudah fakir miskin enak. Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan, qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah wa intahuma yan qiyanin fuqara wadzabu wazunub kama yanfil kathiro habsal hadid. Iringilah, kata Nabi, antara haji umroh, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran, dosa, sebagaimana ubud. Ubud tu tukang borak, tukang bosi, tukang bambu tu, pandai besi ya, menghilangkan karat besi ya. Jadi haji dan umroh itu kata Nabi ya, itu kan menghilangkan ya kefakiran dan menghilangkan dosa, sebagaimana tukang besi menghilangkan karat besi. Hadis riwayat An-Nasa'i ya. Jadi artinya haji dan umroh itu tidak membuat orang miskin.
tidak menjadi orang fakir, melainkan dengan berhaji dan umrah itu menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu, bagi orang-orang yang melaksanakannya niat tulus ikhlas, ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh dikatakan jarang ndak mau ulang beliau. Jarang ndak mau ulang. Kenapa? Karena di situ Allah buktikan janji-janji Allah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Jadi kalau ada orang yang sering pergi, nyo pasti setiap akan memisahkan diri atau meninggalkan tompek dan kundung itu, pastinya akan merasa borek untuk meninggalkan. Ya nak? Soalnya untuk mendapatkan awak sampai ke situ tu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Lama kita bersiap-siap, lama niatlah tertanam, tahu-tahunya sudah terwujud, lah sampai lu di situ, ndak terasa hari habisnya doh. Bab itu dek kecintaan, ya, mulai dari Madinah, ya nak, lah tiba saja saatnya kita akan meninggalkan, ya, kota Madinah, kotanya Nabi, masjidnya Nabi. Maka pada saat kita pamitan, ya, hanya dari luar masjid saja kita pamitan menghadap ke makamnya Rasulullah SAW, itu tidak tahan, akan meneteskan air mata. Nanti bayang doa, mereka bisa juga ke iko balik. Ya nak? Kayak itu ya Pak Ji? Kalau di situ ke pulang tu banyak non de lei tai siwa katu selama di situ. Kalau non dak mai siwa katu selama berada di situ, kan timbullah penyesalan. Nak de potang awak lolok saja. Orang azan, awak solat di musala hotel misalnya kan. Timbul penyesalan. Ya. Tapi insya-Allah dari kini-kini kita lah tanamkan niat adalah untuk ibadah, sudah pasti kita akan ingin meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi itu. Ya nak? Kita mampu mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri dari bermacam-macam godaan-godaan yang akan kita hadapi, ya. Tapi kalau hendaknya, akan timbullah penyesalan. Nanti setelah sampai di Makkah juga demikian, ya, karena pada saat kita berada di Makkah, ya, tidak terasa juga waktu itu berlalu. Datang saatnya kita meninggalkan. Ada satu rangkaian namanya tawaf wada. Maka di situ tu, balik lulah pengguna kita. Selama di Makkah ko, boleh diisi waktu-waktu atau tidak. Kalau tidak, timbullah penyesalan. Jadi mana rancak sesat dahulu daripada sesat kemudian. Lebih baik kita sesal dahulu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Ya. Jadi memang makanya Bapak Ismagia, ya, dari kini-kini, dari awal-awal kita hendaklah menyatukan niat kita, niat satu tujuan. Ya, apalagi alhamdulillah kini boleh dikatakan keluarga dekat aja dengan rombong misalnya kan? Ya. Itu akan lebih enak, ya. Kenapa tidak mencari rasul? Lah tahu, ya. Lah tahu. Kalau sempat diorang waktu kenalnya lah di situ saja misalnya kan. Payah. Yalah, akhirnya alhamdulillah ditakdirkan ya Allah. Kita berjalan lagi bersama-sama. Dirian bisua, ya. Dirian aja kan, angka diri. Makanya pada waktu manasik itu selalu diingatkan, kita mengenal, ya, doa-doa yang akan kita baca pada posisi-posisi yang telah ditentukan. Cuman bagi yang kurang-kurang hafal, bagi di belakang, baik itu. Pada sana awak membaca doa
Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti muka awak lah sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Berarti awak beko baca Bismillahirrahmanirrahim sampai di situ. Enak. Beko subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari Hajar Aswad saya sampai ke makam Ibrahim. Jadi itu ya, gunanya kita mengikuti. Di dalam buku panduan itu kan ada doa-doa. Memang doa-doa itu hukumnya sunnah. Ya, ndak pun baca doa itu ya ndak masalah. Tapi rugi awak. Ya ndak? Rugi awak. Kalau ibadah semakin banyak kita melakukannya, mengamalkannya, maka banyaklah kita mendapatkan fadilah. Ya tak? Diam saja tu, keliliang-keliliang saja. Tak ada salah. Sahnya tahu macam tu. Tapi terima kasih Pak. Ya tak? Jalan-jalan nama kan. Tadi awak niat dia tentu ibadah kan. Awak isi waktu-waktu ibadah. Nah, dan kemudian supaya ibadah diterima atau makbul. Jadi belajar, ya, belajar itu awak mengilmu itu supaya ibadah awak sempurna. Kalau nya sempurna, insya Allah diterima makbul. Awak kan inginkan doa makbul nantinya, ibadah makbul nantinya, ya tak? Tapi indah ada usaha untuk itu. Nah, itu aja si pungguk merindukan bulan awak. Ya tak? Usaha ndak ada loh. Ya tak? Makanya kita alhamdulillah Bapak Ibu lai jauh-jauh hari gitu. Ya tak? Lai bertonang. Ya, kita di dalam persiapan itu supaya lebih sempurna. Nah, dan kemudian juga agar mengerti adab bertamu. Karena kita ke situ adalah jadi tamu. Ya. Tamu siapa? Tamu Allah. Ya. Bertamu awak, sesama awak, bertetangga, bertamu awak ada adab. Apalagi kita bertamu kepada Allah. Nah, adab apa adab yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah menjauhi dari sifat, keyakinan, perbuatan syirik. Nah, ya. Jadi syirik, perbuatan syiriknya, sifatnya, keyakinan daripada syirik itu kita jauhi. Kenapa? Karena itu dosa besar. Ya. Dosa yang tidak berampun. Rajin nawak solat, rajin pergi umrah, tapi ada syirik di dalam hati. Nah, payah-payah saja. Jadi akidah awak luruskan. Ya, yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diibadahi selain daripada Allah. Kita datang ke situ karena Allah. Kita dipanggil Allah. Kita jadi tamu Allah. Ya nak? Ba'a ada awak bertamu ya di rumah Allah. Kalau nak di masjid di siku awak kan tamu Allah juga. Ya nak? Carilah orang di masjid awaknya tamu Allah. Tapi banyak ndak sopan. Ya, ndak punya adab. Ya, duduk di masjidnya, cara masuk masjidnya. Ya ndak? Nah, kini kita ke rumah Allah, rumah yang mulia di muka bumi. Ya. Ke masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lahir dan batin kita persiapkan. Ya. Sifat-sifat kita juga kita persiapkan. Sifat yang mana bisa bawa ke situ. Ya. Kalau namanya dari hati kan dah tinggi hati ya. Busuk hati. Iri hati. Rendah hati. Koni hati, koni hati. Ya tak? Ini banyak hati-hati tu. Ya, kore hati. Kore hati. Hati yang kesat ya. Hendaknya kita punya hati qalbun salim. Ya tak? Itu kita cari. Ya. Kalau orang kore hati,
Orang busuk hati, orang tinggi hati, pai bertamu ke rumah Allah, di situ Allah pertengokkan. Allah pertengokkan. Ya, orang angku, sombong semacam, ya, dia pertengokkan. Ya nak? Bala orang yang angkuh, bala orang yang sombong. Jadi ikut yang perlu kita berasihan. Ya nak? Namanya kok jadi dia awak. Kemudian dari rezeki Allah nan awak terima, jua awak berasihakan. Ya, awak berasihan. Hanya diberasihakan. Tentu ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, dari rezeki yang Allah berikan ke awak. Ya, rezeki yang awak terima tu kan dari Allah, ya Pak, Bu. Siapa nak bagi rezeki? Allah. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami nan bagi rezeki mereka tu, kata Allah. Jadi rezeki kita Allah yang menjamin. Ya nak? Nah, pada saat itu kita sudah berikhtiar, sudah membersihkan hak-haknya orang yang berhaklah kita bagian pula. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan itu jadilah ibadah yang diterima dan makbul. Ya nak? Nah, nengkaman nilai makbulnya tu, diterima itu adalah Allah. Ya nak? Kita hanya akan merasakan apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau bagaimana. Ya. Dan kemudian nilai ibadah pada pengorbanan. Ya. Di dalam hadis itu katakan, sesungguhnya engkau memperoleh pahala sesuai dengan kadar kepayahan. Berapa payahnya? Ya. Kemudian biaya yang kau keluarkan. Hadis riwayat Al-Hakim katakan bahwa sungguhnya engkau akan memperoleh pahala sesuai dengan kadar kepayahan, kesusahan dan biaya yang engkau keluarkan. Semakin banyak kendala, kesusahan yang kita hadapi, kita tabah menjalaninya, maka akan meningkat lolah hasilnya. Ya tak? Jangan terbalik. Ni ibadahnya susah juga. Karena di beribadah, solat awak di Madinah, jauh di Makkah, itu berbeza. Kalau di Masjid Nabawi kita solat, ya, nala sudah, alhamdulillah, tidak ada terhalang-halang doh. Ya, nyo masuk masjid silakan, no dari pintu maka masuk silakan, mushaf nomor bara silakan. Ya, tapi kalaulah di Masjidil Haram, awak tiba di pintu tu, dia ambil, tak boleh masuk. Kira-kira keberang pula korang ambil. Bo kau pergi solat, kemari kau tak boleh masuk. Kau itulah ni kena. Ya tak? Tu di antara yang kita hadapi. Jadi dia payah ni masuk Masjidil Haram. Lepas tu jam 10 berangkat, tak je bisa masuk dah. Hotel lah itu. Di hotel salah. Nah, tak boleh kita menyerah pada itu. Indak bisa masuk doh ke Masjidil Haram. Di sekitarnya musalah-musalahnya. Nya pasti dialihkan awak. Bab itu kondisi jamaah di Masjidil Haram itu dipantau. Ya. Ada satu ruangan di situ tu petugas melihat bara petak masjid itu. Bara pintu-pintunya. Itu dipantau. Kalau nampak ada petugas yang dimonitor bahwa di situ terlalu padat jamaahnya, hanya telefon tu orang tugas tu. Tutup di situ dulu di dalam panuan. Ya tak? Jadi ndaklah sekondak orang nak togak di muka awak dah tu. Ya tak? Masa awak cakap orang dia boleh masuk, tiba awak dah boleh dah ni kan? Kan ada benda tu. Sama je antri beli minyak. Alah antri 2 jam. Lah gila tiba situ habis pak awak. Ya tak? Jadi bisa aja di situ kalau nya padat, di stopnya. Dialihkan ke yang lain. Kan payah dia. Tak lagi bapak ambil dari dia Ustaz. Dia ambil ianya dorong aja dia jumpa di belakang. Sampai gua agak ambil dia. Tu. Iya, ada pada itu. Ya enggak? Dan belakang orang godang-godang. Awak kita muka kan.
Kadang-kadang tu soleh ke dalam lubang pami ambil. Yang hari raya, solat hari raya. Jadi itu yang kita hadapi. Tapi kata Nabi, kepayahan itu ya akan memperoleh pahala yang luar biasa, ya enggak? Tapi pada saat kita sabar di dalam menjalani, menghadapinya, ya enggak? Tapi kalau mengalah itu payah mana di hotel selanya. Selesai tu. Ada tes lah. Dah dapat dia misalnya dalam, masalah. Dah bisa. Di lamanya. Dah di lamanya. Lalu pelatarannya. Dah itu di jalan. Melaksanakan umrah sendiri tanpa bergantung atau terikat pada bantuan pihak lain. Maksudnya yang sehat-sehat, ya enggak? Kecuali kalau ada punya kebutuhan harus pakai kursi roda, ya enggak? Tentu tidak bisa surang, ya. Tapi kalau yang masih sehat, ya mampunya melaksanakan sendiri tanpa bergantung kepada terikat pada bantuan orang lain, ya. Jadi makanya sahabatnya waktu kuih-kuih itu hendaknya sering untuk pergi ke situ. Kita kasihan Bapak Ibu jemaah haji lama nunggu puluhan tahun, pas terpanggil lah gaib. Ya, banyak nunggu gaib Pak Bu. Antrian panjang, ya nak. Ada kalau ke mendaftarnya anak-anak SMP-nya tu daftar sekali, aku tu mudahnya begitu. Ya nak. Tapi itulah lah mungkin kondisinya kini, ya nak. Banyak orang-orang kita lah tua-tua masih belum terpanggil, masih dalam daftar tunggu. Ya, tapi selagi hidup tetap akan pahit. Ya, tetap akan pahit. Mungkin mereka minimal puncak hajinya. Ya dah, Arafahnya. Ya, kalau untuk ke masjidnya kita perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, haji nan patang, ya tahun patang banyak nan tak sanggup ke masjid. Yang pertama hotelnya jauh. Hotel Indonesia aku ya hebat, jauh sahaja Pak Bu. Mencari yang sunyi Kau murah kan? Kalau bibi pega kapokan nama lah sonjo poi kapokan tu ya nana. Ya. Ibadah sangat tergantung kepada ilmu yang dimiliki. Jadi kesempurnaan ibadah itu sangat tergantung kepada ilmu yang dimiliki. Orang yang memiliki ilmunya, maka insya Allah ibadahnya akan lebih sempurna dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Ya tak? Mudah-mudahan dakwah sadonya tergolong yang kesempurna sadonya. Ini setuju Pak Bu? Makanya kita Henry kok biasa dulu tiba kan, namun tak ingin kalah dan sekali-sekali awak dulu tiba. Ya di pasar awak dia. Dulu tiba. Cakap mau cuba mau dulu tiba. Ayah dia dulu. Ya tak? Untuk dalam rangka juga mempersiapkan itu, ya, keilmu dan kan kita amalkan di situ. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, itulah dasar kita beramal. Beramal sesuai dengan ilmu dan kita yakin. Jangan kita beramal dengan ilmu tak yakin ni. Ya nak? Tawaf tu berapa putaran Bu? Dia yakin. Tujuan bisa. Nak ada orang kurang yakin lah. Siapa kini 5 Ustaz? Tahu baru tu dah. Itu tu jamaah wajib tu Pak Bu. Ada Syah. Hari tu kan dia Syahnu Ustaz. Tu kan jalan niyo biarlah. Tapi ambo tak ambo yakin tawaf tu tujuan. 7 kali putaran. Mungkin salah donga atau salah sampai. Tak bisa lah mengklaim kan. Nanti dia dah salah donga. Kalau ayam ni. Tu jadi makanya kalau dalam raja jangan kalau ayam. Kalau nanti kalau ayamnya curi salam halal. Nanya tu kata curi salam halal. Dia kalau ayamnya curi ayam halal. Pengodong arahnya kan. Kan salah. Padahal non halal tu curi salam kan. Adanya enggak, yang mesti dengan curi ayamnya. Ya enggak. Dia takut doh. Dia enggak bisa lah orang tua, ya. Kemudian kekhusukan ibadah tergantung kepada latihan. Kalau latihan. Latihan ibadah itu.
Kalau dia awak di siko latihan beribadah, baik ke masjid, dia tak perlu buru-buru bonak dia, Pak. 5 minit laki orang azan, dah ulun tak ambil lah. Ulun tak ambil. Lah azan orang ulun je tak ambil lah kan. Tapi untuk kekhusukan itu ada satu pembiasaan. Ya, pembiasaan di antaranya menunggu waktu. Untuk khusuk ibadah itu, ya, biasa ndak menunggu waktu. Macam kalau lah terburu-buru orang azan, gulik-gulik awak bawa bersucinya gulik-gulik, bisa-bisa ndak sempurna bersuci. Kalau bersuci tidak sempurna, uduk sempurna, kira-kira sah tidak solat? Tidak. Nah, ya. Uduk sempurna, bacaan solat apa sadanya, tapi bersucinya tidak sempurna, batal sadanya. Nah, artinya ada satu pembiasaan, latihan, rutinitas dalam kita beristinja, bersuci itu. Yang pertama adalah batonang. Ya. Tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa tidak beres. Kok tiba buang air lalu Nabi selesai gulik-gulik dengan awak togak, titik setitik. Setitik batal ni kan? Konelah pakaian awak. Jadi memang ya, dia ajar kita membaguskan wuduk. Ya, menyempurnakan wuduk. Ya, istinjaknya sempurna, berasinya, kemudian uduknya juga sempurna. Di solat kita juga ikut ikhtiar sempurna. Mudah-mudahan itulah solat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enak. Dan celai Bapak Ibu sekalian, kalau bagi laki-laki, di mana-mana kita perhatikan seketik sarana untuk bersuci, ya, atau buang air sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Artinya yang disunahkan tu buang air tu adalah apa? Kalau buang air kau tagak duduk. Duduk. Jangan duduk Pak, jongkok. Saya duduk. Ada pilihan cakap dua pilihan salah satu. Kau ikut nama tu. Kiranya tak ada nama tu. Jadi buang air tu sunnah yang diajarkan Nabi adalah jongkok. Allah dan bumi penuh berkah. Ya. Rumah Allah pertama dan bumi penuh berkah. Dalam Surah Al-Imran ayat 96, karena di negeri itu adalah negeri yang aman. Inna awala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Kemudian dalam surat At-Tin katakan wa hadzal baladil amin. Ya. Jadi negeri yang rumah Allah yang pertama adalah Bakkah atau Masjid Haram. Itu rumah Allah yang pertama. Ya. Dan kemudian itu adalah tempat yang aman. Wa hadzal baladil amin. Dan itu adalah negeri yang aman. Saya yang masuk ke situ aman. Kenapa? Karena di situ tidak dibolehkan, ya, bunuh-membunuh, berperang semacam, tak bolehkan situ. Jangan bunuh-membunuh, mencaci saja boleh situ kan? Mencemooh tak boleh situ. Kalau ada yang mencaci, kalau ada yang melanggarnya, mencacinya situ, dihukum langsung. Ya. Haramain, dua tanah haram itu, keharamnya itu perbuatan-perbuatan salah manusia, perbuatan jahatnya, Allah akan tegur langsung. Nah, kalau nyo lama sadarnya, taubatnya, ya lama lah nyo merasakan. Ya. Tapi kalau nyo sadar, taubatnya balik, insya-Allah balik balik seperti dia. Ya. Jadi artinya kan mampu kita mengendalikan diri, sabar apapun kondisi yang kita hadapi di dalam perjalanan. Ya. Waduh, pemandangan tak eloknya, tak suka awak. Ya. Awak macam subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Orang caknya kagum awak, masya-Allah.
Jadi zikir awak tetap baik, buruk tetap buruk. Jangan sebaliknya. Nampak anda nak ketujuh dah, hitamnya ulang ni. Angguh konya ya tak? Kalau itu kalau hitam kecil angguh di situ jadi ada istilah. Hitamnya sabana hitam. Adonan berkilik, adonan hitam pudar. Ya. Jadi ada istilah kelentang. Ya. Mulai orang anda dari putih sampai hitam, mulai dari non pendeknya sampai ke non panjang. Ya, nah, hidung juga model itu macam-macam model hidung. Jadi ada istilah. Ya. Rambut model itu bulu. Dapat keriting bisa disikit enaknya keriting tidak bisa lalu sikit. Sebab adanya. Dono aja supermi. Ya. Jadi di situ adalah negeri itu negerinya reuninya umat Nabi Muhammad. Ya. Tahu lawak di situ dari belahan dunia masa saja umat Nabi Muhammad. Dari mana-mana penjuru dunia berkunjung ke situ. Nah, kalau kita umrah memang tak dijadwalkan bulan-bulannya, tapi kalau musim haji jaleh, ya, berkumpul. Di situ sadonya berkumpul di Arafah, ya nak. Gambaran perkumpulan nanti pada hari mahsyar. Ya. Jadi dakwah kalau orang berumrah itu pulang masuk ya. Tidak serentak. La kawal mut la syarikalah. Nah, coba kita tabiah sama-sama Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nan kita ya ucapkan dalam perjalanan orang yang berihram. Dimulai dari miqat sampai ke Masjidil Haram. Yang terlama adalah umrah pertama. Balik lama kerana dari Madinah sampai ke Makkah lebih kurang 6 jam perjalanan. Ya. Mudah-mudahan diagih kita ada Allah suara awak cukup je untuk tarbiyah 6 jam tu ya tak? Bab itu kebanyakan sejam lah mulai habis suara kita. Akhirnya lah mati sespeker. Kemudian ditambah lo dengan cuaca panas, di dalam bus pakai AC. Nah, itu kulpak matu boleh-boleh tangguang. Ajak digantung losong. Ya tak? Di pijangan barunya ke sana, ya tak? Akhirnya bakaruah. Ya. Akhirnya bakaruah. Tapi itu tidak jadi masalah karena itu tidak mengganggu. Ziarah. Berziarahnya ke mana? Ke Ka'bah dengan tata cara tertentu yang mencakup ihram, tawaf, sa'i dan tahlil. Jadi umrah itu bukan sekadar ziarahnya, tapi ada rangkaian. Iaitunya ihram, tawaf, sa'i dan tahlil. Namanya umrah. Ya. Nah, itu dan disampaikan itu adalah rukun. Rukun kan? Nah, yang tak bisa tidak kita lakukan. Ya tak? Jadi ketamanya dan tak boleh ditinggalkan ihram, tawaf, sa'i dan tahlil. Jadi kalaulah dilaksanakan itu ya dengan sempurna, maka kita kata sudah berumrah. Kurang salah satu batal. Batal ya. Umrah syaratnya ya, yang pertama adalah Islam. Ambo yakin awak Islam sudah tak? Balik Allah balik sadanya Allah juga. Allah cukup syaratnya. Akil dakwah ya akil balik ya tak? Cik aja. Kemudian mereka
Tidak ada yang tidak merdeka, kita merdeka sedunia. Kemudian mengetahui pekerjaan umroh, artinya kegiatan umroh tu awak kenal, yang mengawak umroh itu. Kemudian istita'ah artinya mampu melakukan perjalanan, mampu perbekalan, pokoknya mampu tidak bisa diukur, ya. Kau nak hijau, kau nak nampak tulisannya. Rukun ya. Rukun. Apa rukun daripada umrah itu? Nanti tadi ya. Yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, bersyukur. Yang kelima tartib. Itu rukunnya. Di rukun umrah itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, yaitu bersyukur, dan tartib. Kemudian wajibnya niat di miqat, tidak berbuat yang diharamkan. Itu haji ya. Wajib umrah yang pertama niat ihram, niat dari miqat. Di mana miqat? Di Bir Ali. Kalau kita dari Madinah. Kalau kita dari Makkah, bisa saja di Tan'im, bisa di Ji'rana, bisa di Yalamlam, bisa di Hudaybiyah. Dan kalau kita dari Taif, Qarnul Manazil, ya. Indonesia dari Yalamlam. Kemudian menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan ihram. Perbuatan yang dilarang dalam keadaan ihram, yang dilarang rafas, fusuk, jidal, ya. Berkata-kata yang kotor, berbantah-bantahan, ya. Hal-hal yang porno aksi, ya. Kemudian dilarang membunuh, dilarang mematahkan tiang, dilarang menutup kepala bagi laki-laki, dilarang menutup muka bagi wanita bercadar, tidak boleh, ya. Laki tidak boleh pakai peci, ya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ya. Itu kerjaan sama lah sadon itu. Bagi laki-laki tidak dibolehkan memakai pakaian berjahit, ya. Tidak boleh menutup kepala. Nah, kemudian tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mematah rantian, tidak boleh menikah dan menikahkan. Bisa lo menikah, Ustaz, waktunya panjang, ya enggak? Bisa-bisa dalam perjalanan di otogas sekali langsung aja kan? Kan bisa aja kan? Apa tuh? Takbiratul ihram. Maka seolah-olah dengannya mengharamkan akan apa yang sebelum takbir. Dengan rela hati mengharamkan apa-apa yang sebelum takbiratul ihram. Jadi diharamkan. Kalau kita dalam sholat namanya takbiratul ihram, ya. Kalau takbiratul ihram itu rela ikhlas mengharamkan apapun yang kita lakukan sebelum waktu takbiratul ihram. Jadi kalau lah takbiratul ihram haram hukumnya. Ya nak? Anda lakukan non diperintah di dalam sholat itu. Baik itu juga di dalam berihram. Ya nak? Contohnya seperti makan. Makan adalah halal dan minum juga halal, ya. Nah, tetapi kalau seseorang melakukan takbiratul ihram, maka seolah-olah
dia dengan rela hatinya mengharamkan. Ya. Jadi kalau makan dalam solat tu haram ya. Minum juga haram. Tak mungkin lah Ustaz. Bala kau makan, minum dalam solat. Kan tak ada bawa nasi, tak minum. Biar tak makanan dalam masuk orang. Adlun taroguk dah. Keluarnya masuk ke lubang gigi sekodang kacang tojin. Atau sudah makan kacang tojin mana? Tersolek sebelah kan? Dalam kumat kami baca ayat tu, keluarnya. Kira-kira dipangan. Keluar Ustaz. Keluar. Ada satu Nanda pernah awak bayangkan, tapi akan bisa terjadi. Kau mah tahu ya. Tersolek daging kan? Makan sate tersolek sasai kan? Yang bisa saja ni. Lubang gigi godak. Lagi cuki orang lah kamat. Kalau solat sini. Dan solat keluar ni. Makan mulai. Kau sombong je pergi dah. Ibu setengah Jadi boleh orang apa? Kau balopok lah ya bodang nere. Daging sasai godang. Apa lagi? Saya daging sate imbur kan? Itu kan mungkin saja kita akan mengalami serupa itu ya tak? Tapi bahas solusinya non solat awak tetap dan orang lain tak ada dua. Rokok di konyeng lokek le konyeng kan? Ya. Silakan Bapak Ibu. Kita santai-santai saja. Ya, jangan tegang lah Bapak Ibu. Cuma dari buku Ustaz Wat buat nama Ustaz kan awak nak bawa apa dah kan awak nak bawa tisu tapung. Tak pasal apa pegang lah bahasa bawa. Ini kan pertama dulu ya. Awak nak bawa tisu itu mau pegang. Dan kemudian pada salah dan dengar mohon maaf. Suatu baru kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.